Haleluya.
biarlah ini menjadi ungkapan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam situasi saat ini, kami tetap merasakan besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami semua tanpa kecuali Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau Tuhan, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, juga kami yang ada di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi kami, untuk kami boleh menaikkan syukur kami dan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, ibadah yang kami kerjakan dan kami lakukan ini Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh dengan kesungguhan hati menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau. Dan juga kami percaya Tuhan, Tuhan akan menguatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Tuhan tetap melindungi saudara dan saya semua tanpa kecuali, baik kita yang ada di tempat ini ataupun saudara-saudaraku yang ada di rumah semua tanpa kecuali. Kita percaya keseharian kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, itu menjadi dupa yang harus dari Tuhan. Biarlah kita boleh tetap membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia adalah sebagai penolong saudara dan saya. Besarkan nama Tuhan. Oh
yang sanggup melepaskan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia adalah sumber segalanya dan Dia sudah menebus saudara dan saya. Sebab itu kita tidak pernah mendapat mengukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru amanmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru amanmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya dalam saudara dan saya. Sebab itu kita boleh percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Tuhan. Tuhan Yesus itu sanggup dalam segala sesuatu menolong kehidupan saudara dan saya. Yesus Tuhan muliakan namamu. Yesus Tuhan, muliakan namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
kami sungguh bersyukur di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk menikmati hadirat-Mu bersama-sama untuk menikmati anugerah dan kemurahan-Mu. Pagi ini Tuhan, berbicaralah atas kami. Di tengah kesulitan yang kami hadapi, kami percaya Engkau Immanuel. Engkau tetap beserta dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu kami imani, kami yakin. Bapa yang di surga, urapi hamba-Mu dengan keterbatasan yang hamba miliki. Biarlah setiap paparan kebenaran firman Tuhan yang Engkau mau sampaikan, sungguh tidak ada yang terungkap dari isi hati hamba-Mu ini. Tetapi biarlah firman-Mu saja, Engkau saja yang berbicara Tuhan. Berfirman-Mu atas kami sehingga kehidupan kami semakin dikuatkan di masa-masa saat ini menjelang Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa menikmati ibadah. Ini minggu kedua di mana setiap orang, bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang merasakan masa sulit. Anak-anak Tuhan, saat ini pemerintah memiliki kebijakan tidak memperbolehkan untuk beribadah bersama-sama secara komunal atau beribadah di gereja. Gereja dinonaktifkan untuk sementara dan sidang jemaat beribadah di rumah masing-masing. Ini bukan berlaku hanya untuk umat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, tetapi ini juga berlaku terhadap saudara kita umat Muslim. Mereka nonaktifkan ibadah di masjid dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, dan mereka harus fokus beribadah di gereja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita umat Tuhan tetap bertekun dalam menghadapi kesulitan. Tidak gampang Bapak Ibu untuk kita menghadapi masa-masa sekarang, ya. Banyak sekali pedagang mengeluh. Murid saat ini mengalami kebosanan. Pekerja-pekerja yang bekerja di rumah juga menghadapi kendala-kendala. Tetapi itu tidak membuat kita semuanya untuk terus merasakan kesulitan itu menjadi beban hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-6. Kita akan baca bersama-sama secara silih berganti. Saya akan membacakannya dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudaraku, amalah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali tidak membimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diorang-orangkan dia mengalir oleh angin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca surat Yakobus ini, tentunya kita tahu bersama bahwa kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, ya, yaitu Yakobus yang dimaksud adalah saudara dari Yesus, ya. Dan surat ini ditulis untuk kedua belah suku di perantauan, yaitu suku Israel, di mana di situ orang Yahudi dan orang non-Yahudi ada. Kenapa Yakobus menulis hal ini? Tujuannya adalah kepada orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi menekankan pada Taurat, pada peraturan dan tindakan, sedangkan non-Yahudi hanya menekankan iman, keyakinan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yakobus yang dimaksud penulis surat Yakobus ini adalah adik dari Tuhan Yesus, bukan Yakobus anak Zebedius atau Yakobus saudara Yohanes. Ya. Tetapi Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus anak Yusuf dan Maria. Ya. Yakobus tadinya tidak percaya kepada Yesus, ya, bahwa Yesus adalah Mesias. Yakobus tidak mengakuinya, meskipun Yakobus adalah saudara Yesus. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, baru Yakobus percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam perjalanan keyakinan Yakobus makin dipupuk. Pada masa tuanya justru Yakobus mendapatkan gelar sebagai pilar ataupun tiang gereja di Yerusalem. Artinya apa? Yakobus sangat dihargai sebagai tua-tua gereja di Yerusalem saat itu karena hidupnya dengan iman. Dan ketika Yakobus dalam kehidupannya saat itu, kita ketahui Yakobus ketika sangat dihargai menjadi tua-tua, ternyata Yakobus mampu menulis kitab yang kita tahu bersama, yaitu kitab Yakobus dan kitab Yudas. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yakobus menulis surat ini karena ia melihat bahwa orang percaya mempunyai persoalan dalam menghadapi pencobaan yang dapat mengakibatkan mereka melakukan dosa. Yakobus melihat permasalahan ini terjadi karena ada ketidakdewasaan rohani dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, saat ini pun kita orang-orang percaya juga bisa dihadapkan pada masalah yang sama. Ketika masa-masa sulit ada dalam hidup kita, ketika kesulitan-kesulitan hidup, persoalan-persoalan hidup ada dalam hidup kita, bagaimana cara kita menghadapi kesulitan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Dan Yakobus hari ini mau memberitahukan kepada kita bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita menyimak ayat yang kedua, dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan pada ayat ini berasal dari bahasa Yunani pairasmos, yang artinya kesulitan itu muncul karena datangnya dari dunia atau dari iblis. Pairasmos muncul karena datang dari dunia ini, kesulitan-kesulitan yang muncul karena dunia dan karena iblis. Ketika kita naik kendaraan di
tempat umum kita tidak menggunakan perlengkapan yang seharusnya ditentukan, kita kemudian menghadapi kecelakaan atau kita ditilang polisi, itu merupakan pencobaan parasmos. Ya. Ketika kita sakit, kita tidak mau makan, ya, tidak bisa memanage waktu sehingga tugas-tugas kita menumpuk, itu parasmos. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini pun terjadi anjuran pemerintah, kalau kita misalnya sakit tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan banyak orang melanggar hal itu. Masa social distancing, kemudian mereka tidak mematuhinya. Ini menjadi masalah. Dan banyak orang terpapar virus karena hal itu. Parasmos atau pencobaan itu bukan datangnya dari Allah. Kalau kita perhatikan ayat ke-13, mari Bapak Ibu kita lihat ayat 13 dari Yakobus pasal 1, ayat 13 dan 14 dikatakan, apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pencobaan parasmos itu bukan datangnya dari Allah. Ya. Ini terjadi pada saat kalau kita melihat di Matius, Yesus pada saat dibawa dipimpin Roh Kudus padang gurun, itu dicobai oleh iblis. Jadi parasmos itu bukan datangnya dari Tuhan. Parasmos di sini adalah datangnya dari iblis. Dan saat itu Yesus tidak bisa dicobai. Berapa kali iblis memberi tawaran kepada Yesus saat itu? 3 kali. Tetapi tidak bisa. Ayat 13 menyatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ini jelas sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi mengapa Yakobus menuliskan kalimat, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai parasmos, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalaupun orang percaya menghadapi parasmos atau pencobaan atas izin Allah, tentunya kita diberi kekuatan untuk bisa menghadapinya. Sebab itu Yakobus mengingatkan, ketika kita menghadapi parasmos, hendaklah kita melaluinya atau menghadapinya dengan bahagia dan sukacita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali kita melihat ayat yang ketiga dan keempat, bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, cobaan, menghadapi permasalahan hidup, baiklah kita merespon dengan sukacita. Ayat ketiga dan keempat mengatakan, dan biarlah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat 3 dan 4 tadi secara jelas mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Ujian yang dimaksud ayat ini dalam bahasa Yunani yaitu dokumios, yang memiliki arti menguji untuk mengetahui hasil atau kualitas dari sesuatu atau seseorang yang diujinya. Jadi
Ujian yang ada di ayat yang ketiga, 4 ini adalah seizin Tuhan, yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yakobus mengatakan sebab ujian imanmu akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani hopomone, artinya kemampuan bertahan di dalam kesukaran, bukan sekedar bersikap diam atau pasif, tetapi sikap yang positif, sikap yang aktif, sehingga mampu mengubah situasi hal yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kata menghasilkan buah yang matang yang kita dapati di dalam Yakobus menuju pada suatu kualitas hasil. Alkitab menuliskan jika kita bertekun dalam proses ujian yang Tuhan inginkan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang sempurna, sehingga tidak mengalami kekurangan atau kegagalan ketika Yesus datang kedua kalinya. Kita didapati dalam keadaan yang sungguh memuliakan Allah yang dimaksud. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Dokumiso dalam ayat ini pernah dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, Ayub mengalami pencobaan. Pairasmos dihadapi Ayub dengan seizin Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ayub, kitab Ayub, di situ iblis mencobai Ayub dan Tuhan mengetahui hal itu. Seizin Allah. Bapak Ibu, proses yang dihadapi Ayub sangat berat. Ketika menghadapi ujian ini, Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan seperti Ayub, apakah kita mampu untuk menghadapinya? Tidak mudah. Demikian juga yang dihadapi Ayub. Ayub bisa melaluinya dan Ayub kemudian bisa dipulihkan kembali seperti semula. Kenapa? Dia bertekun di dalam ujian itu. Dia bertekun di dalam keyakinan bahwa pencobaan atau ujian yang dia hadapi, kesulitan yang dia hadapi itu memiliki maksud dan rencana dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan umatnya bertahan dan bertekun dalam menghadapi ujian, kesulitan, permasalahan saat ini. Kondisi saat ini, pemerintah cukup tegas untuk meniadakan ibadah di gereja, di rumah-rumah ibadah yang lain. Hal ini menjadi tantangan bagi kita, anak-anak Tuhan. Bisa nggak kita masih beribadah, masih memiliki relasi dengan Tuhan, dengan keluarga, sedangkan kita tidak bisa beribadah secara komunal bersama-sama dengan saudara seiman kita yang lainnya? Hal yang sungguh baik ketika kita menghadapi seperti ini, kita bisa melihat Tuhan sedang bekerja untuk mengakrabkan relasi keluarga. Tadinya keluarga kadang berangkat pagi ketemu sore, saat ini semuanya tinggal di rumah dari pagi sampai malam dan pagi ke malam lagi. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Beberapa
saya bertanya kepada beberapa orang, dan menurut cerita orang-orang yang lebih umurnya dibanding saya, mengatakan ini baru pertama kali kejadian seperti ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin ada pertanyaan dalam diri kita, mengapa Allah izinkan ini terjadi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah ingin agar kita dapat merespon segala sesuatu dengan sukacita dan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Kita masih bisa melakukan sesuatu yang produktif saat kita menghadapi masa sulit. Di rumah masih bisa bekerja. Di rumah masih bisa melakukan segala sesuatu yang itu bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang kedua yang Yakobus mau katakan ketika orang percaya menghadapi kesulitan, selain menghadapi dengan penuh sukacita, adalah meminta hikmah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di saat kita menghadapi kesulitan, permasalahan, baik itu ekonomi, sakit penyakit, relasi, kita mungkin bisa jadi bingung. Ketika seorang ibu rumah tangga yang saat ini susah mencari bahan-bahan makanan, mungkin bingung. Ada sebuah tayangan video yang diunggah oleh saudara kita dari Pasar Kosambi, ya, menceritakan seorang bapak, seorang tukang jahit yang menghadapi kesulitan masa-masa sekarang. Pendapatannya tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan rumah tangganya. Mereka dihimbau untuk tinggal di rumah, sedangkan di rumah tidak ada makanan, tidak ada bahan makanan untuk anak dan istrinya. Ini masa sulit yang mereka hadapi. Mereka bingung, mereka menghadapinya adalah susah. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan? Kita hanya manusia yang terbatas dan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana caranya? Yaitu yang kedua, meminta hikmah dari Tuhan. Yakobus dengan jelas memberitahukan kepada kita agar kita meminta hikmah dari Tuhan. Ayat yang ke-5 dan 6 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu dikatakan, hendaklah ia meminta kepada Allah. Tetapi kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaknya ia meminta kepada Allah. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Hikmat dalam bahasa Yunani sendiri Sophia. Hikmat yang dimaksud adalah kebijaksanaan atau kemampuan untuk bertindak benar, serta takut akan Allah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita panik atau bingung dalam menghadapi situasi yang membuat kita tertekan dan kesulit, maka mintalah petunjuk kepada Tuhan agar tidak salah dalam melangkah dan akhirnya berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang menjadi sumber hikmat dikatakan. Dia akan memberikan hikmat itu asalkan kita memintanya dengan penuh keyakinan tanpa meragukan. Dia adalah sumber hikmat sendiri. Dan ayat yang ke-6 dikatakan,
maka Ia akan memberikannya. Ya. Maka Dia akan memberikannya dengan murah hati kepada semua orang yang memintanya. Ayat kelima. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menghadapi masa sulit dengan meminta hikmat dari Tuhan. Minggu ini saya alami begitu berat. Hari Senin saya mulai sakit. Saya mulai flu. Flu-nya tidak biasa seperti yang saya alami sebelum-sebelumnya. Saya tidak tahu apakah cuaca atau karena situasi tubuh yang letih, sehingga ketika flu itu menjadi dalam tubuh saya, rasanya berat sekali. Hari Senin saya masih harus beraktivitas karena anak-anak harus tetap belajar di rumah dan guru-guru mempersiapkan bahan-bahan materi yang akan di-sharingkan melalui online. Saya menghadapi kesulitan ini sementara saya harus beraktivitas. Hari Rabu tetap kami libur dan saya harus benar-benar minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Sementara setiap kebutuhan saya biasa untuk melakukan segala aktivitas, memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya selalu mencari sendiri. Ya, saat itu saya jujur berdoa, Tuhan beri kekuatan kesehatan pada saya. Tetapi saya juga beri hikmat agar saya tidak keluar rumah. Saya mematuhi apa yang dikatakan pemerintah. Saya tinggal di rumah, saya makan, saya minum obat, vitamin, istirahat. Kalau pagi hari sedikit berjemur, itu yang saya lakukan. Saya minta hikmat dari Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk tetap bisa mengerjakan tugas-tugas saya sebagai seorang guru terhadap murid-murid saya yang ada di rumahnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, masa sulit ini dihadapi semua orang. Dan ketika kita menghadapi masa sulit, mampukah kita tetap minta hikmat kepada Tuhan agar kita dalam merespon, dalam bertindak itu tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, yang dapat menjadi batu sandungan, merugikan orang lain, atau hal itu juga bisa merugikan diri sendiri. Bapak Ibu sekasih Tuhan, diperlukan hikmat di dalam merespon setiap kesulitan yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah kita sudah datang pada Tuhan saat menghadapi kesulitan hidup? Meminta hikmat agar Tuhan memberikan pengetahuan, kekuatan kita dalam bertindak yang benar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi ini mintalah dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada saat ini. Mari, hari ini kita merespon firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita tetap bersukacita, bertekun di dalam Tuhan, meminta hikmat dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, baik itu dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam aktivitas sosial, dalam relasi, dalam ekonomi. Mari kita minta hikmat daripada Tuhan. Tetap kita menghadapinya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Minta dengan hormat Bapak Rukianov akan menutup dalam doa. Pagi ini Tuhan, kami boleh diingatkan dari kebenaran firman Tuhan bagaimana menghadapi kesulitan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk merespon dengan sukacita bagaimana firman Tuhan bahwa itu akan mendatangkan ketekunan dan akan membuahkan buah yang matang. Dan bagaimana juga kami meminta hikmat pada Tuhan sehingga kami mampu melalui setiap kesulitan, tantangan kehidupan kami. Tolonglah setiap umat Tuhan yang saat ini menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, bukan hanya sakit penyakit tetapi kesulitan di dalam
berbagai hal. Dan biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh bertahan dan menikmati karena Tuhan menyertai kami. Dan kami meminta hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap kesulitan yang kami harus hadapi pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Senantiasa hikmat-Mu curah dan berikan kesehatan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, haleluya. Kita sudah laksanakan ibadah kita sesuai anugerah ini. Biarlah kita yakin tetap ibadah sampai akhir kata satu dua tiga orang berkumpul atas namaku aku hadir. Kita lebih dari 2-3 dan memang kita selalu mengadakan ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kita akan kembali kita akan berdiri bersama-sama di mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang akan berikan kolektor persembahan, silakan masing-masing tempatnya belajar. Ada di sana Bapak kolektor yang untuk pelan-pelan dan untuk pembangunan. Kita akan satu pujian yaitu kami memuji kebesaran-Mu. Berkati tangan pikiran muka kami ibadah, bahkan seluruh kelurahan, kecamatan, Kota Madia, Bandung, Jawa Barat berkati, bahkan Indonesia kami memberkati Allah. Persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, negara ini yaitu persoalan corona ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus ambil bahagia untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Kami yakin Bapak Yesus ambil bahagian, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan tuntas dan ada satu kebahagiaan. Sebabnya kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan, baik pemerintahan Trump sampai ke bawah sampai daerah, dari Pak Presiden sampai kepada jajaran yang di bawah sekali pejabat. Hikmat Kaludi, pimpinan kebijaksanaan. Terima kasih Bapak, puji nama Tuhan, haleluya. Berkati kami yang hadir saat ini, baik kesehatan kekuatan kami masing-masing, pelayanan kami, pekerjaan kami, dagang kami, sekolah dan belakang Tuhan memberkati. Sebentar kami berpisah, tibakan kami masing-masing dengan selamat, kembalikan kami pada hari-hari ibadah di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta semuanya, dan rahmat sejahtera kasih Kristus Yesus tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang di awan-awan yang permainan. Ini Tuhan, haleluya, amin. Bye.
Amin.